Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat kuliah online. Baiklah, kami telah membuat video untuk rekan-rekan bisa melihat presentasi dari kami. Mungkin video yang kami buat ini hanya sederhana, jadi terlebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga teman-teman dapat paham dengan semua video yang telah kami buat ini. Baiklah, anggota dari kelompok 11 itu sendiri ada Helva Amri, Melena Eka Putri, Tribayu Pamungkas, dan Dika Rizkyudi Putra. Materi pertama akan dibahas oleh Helva. Kepada Helva, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helva Amri dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang psikologi dan pendidikan anak berbakat. Nah, anak berbakat itu sendiri tergolong menjadi anak yang memiliki kebutuhan khusus karena ia berbeda dari anak normal lainnya. Nah, perbedaannya itu terletak pada ciri khas anak ini yang memiliki keunggulan di atas anak-anak lainnya. Dan keunggulan tersebut itu bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi anak tersebut. Nah, kelemahannya itu tuh kayak dari sisi pendidikan, yang mana ia tuh diabaikan sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi biasanya kan anak ini tuh udah lebih pintar dari anak lainnya. Jadi aturannya materi yang diberikan ke dia, materi pendidikan yang diberikan ke dia itu artinya lebih dari anak normal lainnya. Karena jika disamaratakan, anak tersebut tidak mendapat pendidikan sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Apa saja sih batasan dari keberbakatan itu? Menurut beberapa ahli, seperti Passow pada tahun 1985, anak berbakat itu merupakan anak yang memiliki kemampuan yang lebih dari rata-rata, serta mentalnya lebih dari anak normal lainnya. Terus yang kedua itu menurut Kalk 1979, yang mana mengatakan bahwa anak berbakat itu ialah anak yang memiliki fungsi berpikir yang sangat berkembang. Terus yang ketiga itu ada dari Tarut 1981 yang mengatakan bahwa anak berbakat itu merupakan anak yang cerdas, berbakat, kreatif, unggul, berbakat secara akademis, kemampuan kognitif yang superior, mampu dan ambisius. Selanjutnya ada menurut Kat and Mosley 1957 yang mengatakan bahwa anak berbakat itu merupakan anak yang cerdas, berbakat, dan bertalenta. Selanjutnya yaitu menurut Buris 1962 yang mengatakan bahwa anak berbakat itu merupakan anak yang dewasa sebelum waktunya, sangat berbakat, superior, dan bertalenta. Dan yang terakhir yaitu menurut McLeod dan Crowley 1989 yang mengatakan bahwa anak berbakat itu merupakan anak yang jenius dan prodigi atau ajaib-ajaiban. Nah, menurut Halahan, Kaufman dan Pulen 2009, ada 6 istilah yang menggambarkan tentang keberbakatan anak. Yang pertama itu yaitu precocity. Nah, precocity itu yaitu perkembangan awal yang sangat luar biasa. Yang kedua itu ada insight, yaitu kemampuan membedakan sesuatu yang relevan dan tidak relevan. Dan yang ketiga itu ada genius, yaitu mengindikasikan kapasitas atau bakat tertentu pada area tertentu. Terus yang keempat itu ada creativity, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide dan gagasan baru. Yang kelima itu ada talent, yaitu kemampuan dan bakat khusus yang dimiliki anak tentunya. Terus yang terakhir itu ada
giftedness, yaitu mengacu pada kapasitas intelektual yang superior. Nah, dari beberapa istilah yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang sering digunakan ya adalah gifted dan talented. Nah, istilah ini juga secara resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia, yang mana udah terdapat di UU nomor 2 tahun 1989, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi eh, anak yang berkemampuan dan kecerdasan yang luar biasa, atau disingkat anak berbakat. Nah, anak berbakat ini tuh memiliki skor intelijensi yang tinggi atau gifted, dan mereka juga unggul dalam bidang-bidang khusus atau yang disebut talented seperti musik, seni, olahraga, kepemimpinan, maupun akademik. Nah, anak-anak berbakat ini menurut United States Office of Education atau disingkat USU, dia tuh mengatakan bahwa anak berbakat itu yaitu anak yang telah diidentifikasi oleh profesional yang memiliki kemampuan yang menonjol dan dapat memberikan prestasi yang tinggi dan membutuhkan program pendidikan dan pelayanan di luar jangkauan dari program sekolah biasa. Nah, apa aja sih kemampuan yang menonjol itu? Nah, kayak kemampuan intelektual umumnya, terus akademik khususnya juga tinggi, terus ada berpikir produktif dan kreatif, terus ada kemampuan di bidang seni, terus yang terakhir kemampuan memimpin psikomotor. Nah, Razul ini berpendapat bahwa keberbakatan itu merupakan interaksi antara 3 klaster dasar dari manusia, yaitu ada kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan task komitmen. Kemampuan di atas rata-rata ini yaitu seperti kayak daya abstraksinya, kemampuan penalarannya, serta kemampuan pemecahan masalahnya. Terus yang kedua itu ada kreativitas. Nah, kreativitas ini tuh kayak kemampuan menciptakan hal baru, memiliki gagasan-gagasan baru untuk memecahkan suatu masalah. Terus yang terakhir ada task commitment, yaitu ketekunan dan keuletan seseorang itu dalam mengerjakan tugas meskipun banyak rintangan dan hambatan saat mengerjakan tugas itu. Nah, anak-anak yang berbakat ini tuh memiliki ketiga hal tersebut. Kayak yang di uh, gambar itu ada yang hitam itu. Nah, hitam itu tuh merupakan anak yang berbakat tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan ciri-ciri keberbakatan. Denhan dan Hafigus mengategorikan anak berbakat itu menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada the first order gifted, yaitu mereka yang berada dalam ranking 0,1 sampai 1% tertinggi dalam populasinya, ya dalam populasinya kayak populasi anak-anak pintar gitu, anak berbakat. Terus yang kedua ada the second order gifted. Nah, itu tuh merupakan anak yang berada dalam ranking 1-10% tertinggi dalam populasinya. Nah, namun hal ini tuh udah nggak dipakai lagi gitu sekarang. Nggak hanya sebatas 1 atau 2% lagi gitu. Sekarang itu The National Association of Gifted Children dari Amerika Serikat menyatakan bahwa 15-20% dari kemampuan berprestasi baik populasi disebut anak berbakat. Jadi orang yang dari antara 1-20% itu yang terbaik itu merupakan anak-anak yang berbakat. Stereotip tentang anak berbakat Indonesia sendiri.
Yang pertama itu ada dianggap sebagai kelemahan fisik, terus ketidakmampuan sosial, minat yang sempit, serta ketidakstabilan emosi. Nah, yang kedua itu ada menganggap bahwa anak berbakat itu memiliki kemampuan superior yang berkaitan dengan kecerdasan, kondisi fisik, kepedulian sosial, dan prestasi. Nah, pandangan diri pada anak berbakat ini, jika dia memandang dirinya positif, maka dia akan memiliki kestabilan emosi, minat yang luar biasa dan bervariasi. Namun, jika anak tersebut memiliki pandangan diri negatif terhadap dirinya, mereka cenderung akan menjauh dari kelompok tersebut, dan terutama pada anak-anak yang dibully atau korban bullying. Nah, di Indonesia sendiri ada 20 ciri keberbakatan yang disusun dari 4 aspek, yaitu aspek kemampuan belajar, aspek ciri kreativitas, aspek perlibatan diri, dan aspek ciri kepribadian. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada kayak daya tangkapnya cepat, jadi dia lebih mudah mengerti suatu pelajaran atau informasi daripada anak lainnya. Terus yang kedua ada memiliki kecerdasan tinggi atau IQ-nya tinggi. Terus yang ketiga itu ada mudah memecahkan masalah. Yang keempat ada kritis. Yang kelima adalah pemikiran yang logis dan kritis. Yang keenam ada kreativitas. Yang ketujuh ada keingintahuan yang besar. Yang ke-8 ada keberanian mengutarakan dan mempertahankan pendapat. Yang ke-9 ada aktif dan sering bertanya dengan tepat. Yang ke-10 yaitu memiliki inisiatif. Yang ke-11 yaitu memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Yang 12 yaitu tekun. 13 teratur dalam belajar. 14 teliti. 15 memiliki ambisi untuk berprestasi. Yang ke-16, mempunyai rasa percaya diri. Dan 17, memiliki jiwa kepemimpinan. Ke-18, kepribadian yang mantap. 19, taat peraturan. Dan 20, sopan dalam bersikap. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, saya Melena Eka Putri akan melanjutkan pembahasan dari Eva. Berikutnya kita akan membahas mengenai etiologi dari anak berbakat. Nah, di sini ada 2 ahli yang menyatakan mengenai faktor penyebab anak itu berbakat. Yang pertama itu dari Plato. Dia mengatakan bahwa anak berbakat merupakan anak emas. Kelebihan yang dimiliki seseorang merupakan pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, pemberian ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Menurut Plato, keberbakatan seorang itu bukan didapatkan karena keturunan atau hereditas, sebab anak berbakat tidak hanya berasal dari kalangan atas, melainkan juga dapat ditemukan dari kalangan bawah. Nah, sedangkan Sir Francis Galton, dia mengatakan bahwa kemampuan intelektual seseorang erat kaitannya dengan faktor keturunan. Namun, ia juga tidak menyangkal bahwa ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi munculnya potensi keberbakatan di dalam diri seseorang selain potensi intelektualnya, yaitu niat yang kuat dari diri sendiri dan dorongan untuk bekerja keras. Nah, para ahli kebanyakan sepakat bahwa kelebihan yang ada di dalam diri seorang itu ditampilkan dalam karakteristik diri yang khas dan sangat membutuhkan pelayanan pendidikan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Keberbakatan itu didasari pada hal-hal yang bersifat khusus, bernilai, dan unusual talent, di mana seorang akan menunjukkannya pada beberapa periode di kehidupan mereka. Nah, untuk lebih rincinya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang berperan dalam gifted child atau keberbakatan anak. Yang pertama itu ada faktor genetik dan biologis, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Pertama kita bahas faktor genetik dan biologis dulu. Nah, menurut penelitian, faktor gen atau keturunan secara signifikan mempengaruhi setiap jenis perkembangan perilaku manusia. Kemudian faktor
biologik yang juga berperan dalam intelijensi adalah faktor gizi dan neurologik. Nah, kita lihat kan, kalau misalnya biasanya anak-anak yang nutrisinya kurang pas waktu kecil dan punya gangguan neurologik atau gangguan di saraf otaknya, dia dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Studi dari Terman terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi, dia menunjukkan keunggulan fisik seperti berat, tinggi, daya tarik, dan kesehatan dibandingkan dengan orang-orang yang IQ-nya lebih rendah. Nah, fokusnya di sini adalah individu tidak diwariskan IQ atau bakat, melainkan sekumpulan gen dengan pengalaman-pengalaman yang menentukan kapasitas dari intelijensi dari kemampuan-kemampuan lainnya. Lanjut faktor-faktor lingkungan. Stimulus, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan-imbalan dari lingkungan dalam aktivitas sehari-hari anak akan mempengaruhi proses belajarnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki perlakuan yang berbeda terhadap anak berbakatnya. Ada yang memandang memiliki anak berbakat itu positif atau baik, ada juga yang menganggap memiliki anak berbakat itu negatif. Nah, para ayah tampak lebih jarang melihat anak-anak mereka sebagai anak yang berbakat dibandingkan dengan ibu. Keluarga sebagai lingkungan pertama merupakan hal yang sangat penting bagi anak, khususnya pada usia yang sangat belia. Nah, dari beberapa penelitian, orang-orang berbakat yang sukses, dia waktu kecil itu punya keluarga dengan ciri-ciri yang pertama, seseorang dari anggota keluarga atau satu atau kedua orang tuanya punya minat pribadi, jadi dia tertarik terhadap bakat si anak dan dia memberikan dorongan-dorongan yang besar dalam masa perkembangan si anak. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang tua itu sebagai panutan atau teladan dalam gaya hidup si anak. Kemudian adanya dorongan khusus dari orang tua bagi anak untuk survive, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rumah berkaitan dengan bidang keberbakatan yang dikembangkan, di mana usaha anak selalu mendapatkan reward. Jadi setiap kali si anak berhasil survive atau berpartisipasi untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, dia bisa dapat reward. Misalnya kegiatan seperti membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan rumah seperti cuci piring misalnya, terus anaknya dapat reward dari situ. Jadi ada dukungan dari orang tuanya, dukungan khusus gitu. Kemudian orang tua memberikan jaminan bahwa anak dapat belajar dalam lingkup keberbakatan mereka. Jadi orang tua itu dikasihnya jaminan supaya anak ini bisa mengembangkan keberbakatan yang mereka punya gitu. Kemudian keluarga menampilkan tingkah laku dan nilai atau value yang diharapkan yang berkaitan dengan talent atau bakat mereka, termasuk mengenai jadwal yang jelas dan standar untuk penampilan mereka yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Lalu, pengajaran yang dilakukan itu bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi. Proses belajar awalnya lebih mengarah pada eksplorasi dan bermain. Jadi, ngajarin anak-anak yang berbakat ini dengan cara yang menyenangkan gitu. Kemudian, keluarga juga berinteraksi dengan tutor atau mentor dan menerima informasi-informasi mengenai bagaimana mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si anak berbakat. Selanjutnya, orang tua itu yakin bahwa anak-anak mereka mendalami bakat mereka sebagaimana mereka juga belajar mengenai bahasa. Selanjutnya, yaitu adanya perilaku-perilaku dan nilai-nilai yang diharapkan berkaitan dengan keberbakatan di dalam keluarga. Ada penjadwalan kegiatan dan standar yang jelas bagi kinerja yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi, disesuaikan
jadwal-jadwalnya biar anak ini juga teratur dan terarah. Kemudian orang tua menjadi pengamat latihan-latihan yang dilakukan oleh anak, menekankan minimum atau batasan-batasan waktu untuk berlatih, memberikan pengarahan bila diperlukan, dan memberikan pengukuran pada perilaku anak yang dilakukan dengan terpuji dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian biasanya orang tua dengan anak-anak gifted yang sukses ini juga mencarikan instruktur khusus dan guru khusus bagi anaknya untuk mengembangkan keberbakatannya atau memaksimalkan keberbakatannya. Kemudian yang terakhir itu orang tua mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara, misalnya konser, kontes, performance-nya itu ditampilkan gitu dimanapun, dimana kemampuan anak ini dipertunjukkan kepada khalayak ramai. Jadi tujuannya juga untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak ini. Dengan kata lain, anak-anak yang menyadari potensi mereka perlu dikembangkan, perlu memiliki keluarga yang penuh dorongan, perlu diarahkan, dan perlu juga diberikan reinforcement untuk kemampuan mereka itu supaya kemampuannya itu maksimal gitu. Nah, sekolah itu masih memberikan perhatian-perhatian yang kecil dalam mengembangkan pendidikan anak berbakat. Jika sekolah dapat memfasilitasi performa dari seluruh siswa, tentu seluruh siswanya akan mampu untuk meraih tingkat kecerdasan atau tingkat keberbakatan yang tingkat keberbakatan yang pada area yang spesifik. Jadi tentu kalau misalnya sekolah atau pemerintah nanti bisa memfasilitasi sekolah pada performa dari seluruh siswanya, tentu setiap siswa itu akan mampu meraih bakat mereka secara spesifik. Penelitian lain juga menemukan bahwa kelompok budaya atau etnik tertentu menghasilkan lebih banyak anak berbakat walaupun tingkat sosial ekonominya itu berbeda. Nah, hal ini juga dikaitkan dengan mobilitas sosial dan nilai-nilai yang tinggi pada prestasi di dalam bidang tertentu pada budaya tertentu yang berkontribusi dalam keberbakatan. Kemudian dari segi gender juga ada wanita, dari penelitian itu wanita tampaknya tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke berbagai disiplin ilmu dan karir yang secara tradisi didominasi oleh pria. Walaupun mereka memasuki bidang ini, penghargaan yang diterima pun tidak selaras dengan prestasinya. Jadi, biasanya anak-anak yang lebih menonjol keberbakatannya itu jadinya dengan gender pria gitu. Jadi, pengaruh dari lingkungan banyak berkaitan dengan bagaimana pembentukan genetik anak diekspresikan dalam kinerjanya. Kemudian, faktor keturunan juga menentukan apakah individu itu akan berfungsi pada pencapaian yang lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang tersebut. Selanjutnya, identifikasi, diagnostik, dan asesmen. Nah, pengukuran keberbakatan ini bersifat kompleks. Ada beberapa komponen yang tidak dapat diukur menggunakan cara biasa. Ada juga beberapa bagian dari definisi keberbakatan yang akan menentukan bagaimana skor tes itu diinterpretasikan atau diterjemahkan. Nah, sangat penting untuk mengidentifikasi dengan tepat awal keberbakatan dalam membantu anak itu untuk meraih pemenuhan diri atau self-fulfillment. Dan membantu mereka juga untuk mengembangkan potensi agar dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungannya. Nah, dalam menentukan prosedur identifikasi yang adil, diperlukan variasi definisi keberbakatan dari variasi budaya pada tingkah laku anak. Nah, berikut ada 8 identifikasi umum yang ditentukan oleh Hanser dan Callahan pada tahun 1995. Nah, yang pertama, pengukuran mengenai keberbakatan melebihi konsep sempit dari talents. Nah, gifted dan talents itu sendiri di Indonesia itu suatu, kalau diartikan
dari bahasa Indonesia itu kan sama-sama berbakat. Nah, sedangkan konsep talents ini hanya biasanya pada keaktifan anak itu dalam performa atau performance. Sedangkan keberbakatan gifted itu lebih dari itu. Dia juga memiliki kemampuan IQ yang di atas rata-rata misalnya. Terus yang kedua, strategi identifikasi tepat dan terpisah diperlukan dalam melakukan identifikasi aspek yang berbeda dari keberbakatan. Lalu yang ketiga, instrumen dan strategi yang reliable dan valid dibutuhkan juga untuk menilai keberbakatan. Lalu instrumen yang tepat digunakan untuk underserved population atau populasi yang dilayani. Dan kemudian setiap anak itu dilihat secara individu, dikenali dari skor tunggal pada semua pengukuran. Nah, identifikasi berikutnya itu pendekatan multiple measure atau multiple kriteria, atau menggunakan beberapa kriteria dan pengukuran yang diizinkan. Dan apresiasi ditunjukkan pada nilai dari kasus setiap individu dan keterbatasan kombinasi pengukuran. Selanjutnya, identifikasi dan penempatan itu didasarkan pada kebutuhan individu dan kemampuan dibandingkan dengan jumlah individu. Nah, kalau di buku Mangunsong itu, dia menjelaskan bahwa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, untuk mengidentifikasi keberbakatan intelektual pada siswa itu sendiri, mereka sudah menggunakan asesmen berdasarkan konsep Renzulli, menggunakan pengukuran intelijensi, kreativitas, dan komitmen pada tugas, dan pengamatan perilaku atau observasi perilaku akademis sehari-hari yang ada pada anak. Adapun analisis perkembangan keberbakatan siswa juga dapat berupa karakteristik yaitu kemampuan rata-rata, kemampuan umum, kemampuan khusus, komitmen terhadap tugas, minat, antusias, keterlibatan daya tahan, ketetapan hati, kemudian kerja keras, pengabdian, percaya diri, dan kemampuan identifikasi masalah, menetapkan standar yang tinggi dan menunjukkan kreativitas, kelancaran, keluasan, keaslian, keterbukaan, ingin tahu, spektakuler, sensitif, dan berani. Dan identifikasi siswa berbakat itu ada 2 langkah, yaitu yang pertama penjaringan atau screening, nominasi guru, nominasi orang tua, nominasi teman sebaya, prestasi akademik, portofolio, kinerja, observasi, mereview catatan siswa, tes kelompok, dan asesmen. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu dampak keberbakatan dari segi psikologi, sosial, emosional, dan pendidikan. Nah, keberbakatan ini terkadang membuat anak itu tampil berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Sebagian anak dapat menerima hal ini, namun tidak jarang juga ada anak yang tidak bisa menerima hal seperti ini. Anak berbakat biasanya itu memiliki minat yang bervariasi serta dapat menerima diri mereka dengan positif. Anak berbakat yang memiliki sosial ekonomi menengah ke atas cenderung mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dan menggali minat diri mereka. Namun sebaliknya, anak yang berbakat namun kurang mampu cenderung tidak terfasilitasi dan tidak bisa mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, dari sisi psikologisnya, anak berbakat dahulu di Indonesia itu ada sekolah yang namanya sekolah akselerasi. Namun beberapa tahun belakangan kebijakan itu sudah dicabut sehingga tidak ada lagi yang namanya kelas akselerasi. Nah, untuk anak berbakat yang kemampuan kognitifnya itu sangat luar biasa, lalu ditempatkan di kelas-kelas orang yang justru dia mengalami tekanan karena tugas-tugas yang membuat mereka tidak punya cukup waktu untuk belajar. Persaingan yang ketat di kelas membuat mereka kesulitan untuk mempertahankan prestasi yang pernah dicapai sebelumnya. Nah, di sisi lainnya, anak berbakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka
karena kondisi mereka yang tidak menguntungkan secara finansial, cenderung mendapatkan perilaku bully, baik dirinya yang melakukan maupun dari teman-temannya. Individu berbakat memiliki kecenderungan untuk lemah dari kelompok usia mereka. Tentu saja anak berbakat ini mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Positifnya, prestasi mereka tinggi dibandingkan anak-anak yang biasa. Anak berbakat juga mampu lebih cepat memproses segala sesuatu dibandingkan anak-anak yang biasa. Kalau dari segi akademik, biasanya anak berbakat ini mempunyai saraf pusat yang prima, sehingga kemampuan kognitif mereka itu sangat tinggi. Namun di balik itu teman-teman semua, ada juga dampak negatifnya bagi anak yang berbakat. Mereka cenderung mendominasi perkumpulan-perkumpulan mereka. Mereka juga cenderung tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya. Emosional mereka yang tidak stabil, suka melawan aturan dan petunjuk bahkan prosedur tertentu. Dan juga anak berbakat ini mudah dan cenderung untuk mengalami kebosanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rizky Putra akan membahas bagian intervensi dan bantuan pendidikan. Sekolah mestinya dapat membantu dan mengidentifikasi dan kemudian memfasilitasi siswa agar dapat memahami kemampuan terbaik yang dimilikinya. Ward pada tahun 1980 menyebutkan anak berbakat memerlukan pendidikan yang berbeda yang sesuai dengan minat dan kemampuan intelektualnya. Kemudian terdapat 3 karakteristik mengenai pendidikan yang dikhususkan bagi siswa dengan kemampuan dan bakat yang spesifik, yaitu yang pertama, kurikulum dirancang untuk memfasilitasi kemampuan kognitif siswa. Contohnya seperti menambah hal-hal baru yang menarik dan menantang kemampuan yang dimiliki anak berbakat tersebut, kemudian mengubah bagian-bagian tertentu yang kurang sesuai untuk anak berbakat, kemudian mengurangi kegiatan yang terlalu rutin, dan meluaskan dan mendalami materi. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu strategi instruksi yang diberikan secara konsisten dengan pembelajaran siswa yang kemampuannya di atas rata-rata pada bagian isi dari kurikulum. Dan yang ketiga, penyusunan administrasi memfasilitasi instruksi pada kelompok yang tepat, seperti pada kelompok anak berbakat. Pada umumnya, rencana yang dikembangkan untuk membantu mengoptimalkan pengembangan bakat dan minat untuk anak secara optimal adalah akselerasi dan enrichment. Program akselerasi tersebut merupakan program penempatan bagi siswa berbakat yang berada pada kelas yang di atas seharusnya mereka, sedangkan program enrichment merupakan program di mana siswa diberikan tambahan pengalaman pembelajaran, namun siswa tetap berada di kelas sesuai dengan usia kronologis mereka. Anak berbakat dan program percepatan belajar. Definisi anak berbakat yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia digunakan sebagai acuan atau fondasi pemerintah untuk menyelenggarakan program percepatan belajar di Indonesia. Hal itu dibatasi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, mereka yang mempunyai IQ di atas 110 atau mereka yang oleh psikolog atau guru telah diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan. Dan yang kedua, mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada tingkat cerdas dan tergolong baik serta kreatif terhadap tugas. Tujuan dari program percepatan belajar ini adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dalam mewujudkan kemampuan mereka secara optimal agar mereka dapat memperhitungkan kemampuan berpikir, bernalar, serta pengembangan kreativitas mereka. Kemudian terdapat efek positif dan efek negatifnya. Efek positifnya itu meningkatkan efisiensi, efektivitas belajar, produktivitas, dan pilihan eksplorasi dalam pendidikan bagi anak berbakat. Yang kedua, memberikan penghargaan atau pengakuan
atas prestasinya dan kesempatan yang lebih cepat untuk berkarir dibandingkan anak seusianya. Yang ketiga, memperkenalkan siswa pada kelompok yang baru. Kemudian efek negatifnya yaitu yang pertama, karakteristik anak berbakat yang kurang matang, baik secara sosial, fisik, maupun emosional untuk berada dalam tingkat kelas yang lebih tinggi. Yang kedua, merugikan prestasi akademik dan menurunkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar akademik. Kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dan sekolah dapat bersama-sama mengusahakan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat, misalnya dalam memandu dan memupuk minat anak. Orang tua dapat membantu sekolah dalam merencanakan dan menyelenggarakan kunjungan ke proyek-proyek tertentu, seperti pabrik, perusahaan, museum, dan kegiatan pendidikan lainnya. Kemudian oleh sekolah, perlu diadakan pertemuan berkala antara guru-guru yang membimbing anak berbakat dan para orang tua anak berbakat untuk bersama-sama membicarakan dan membahas masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kemampuan anak. Yang ketiga, masyarakat juga dapat membantu. Dalam bagian tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat menjadi tutor untuk anak berbakat yang mempunyai minat yang sama. Pada waktu-waktu tertentu di luar jam sekolah, siswa dapat diterima oleh tokoh-tokoh ini untuk berdiskusi dan bersama-sama melakukan suatu kegiatan. Kemudian Munandar pada tahun 1985 memberi suatu kata-kata baik, yaitu kejayaan suatu bangsa dan negara tergantung dari bagaimana masyarakatnya menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusianya yang berupa potensi unggul untuk menghadapi masalah-masalah hari esok. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami dengan menggunakan video. Semoga teman-teman paham. Dan kami juga mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.